Ketika liburan bukan hal yang menyenangkan, ketika ngobrol sama temen menjadi hal yang membosankan, ketika bertemu dengan banyak orang menjadi hal yang menjengkelkan, maka disitulah waktu untuk kita berteman dengan diri sendiri. Kesendirian seringkali dianggap sebagai hal yang negatif atau hal yang perlu untuk dihindari, karena ketika kita sendiri menutup diri, mengisolasi diri dalam aktivitas yang membutuhkan kehadiran kita, justru kita menarik diri untuk kembali dalam kondisi internal kita, menjernihkan pikiran dan sedikit menurunkan ego emosional dalam diri kita. Jadi kesendirian itu bisa dimaknai sebagai kesempatan untuk berteman dengan diri sendiri. Konsep berteman dengan kesendirian mengajarkan kita untuk lebih mengerti diri sendiri, merefleksi dan mengevaluasi hal-hal yang telah kita lewati selama ini dalam proses untuk menaikkan kualitas diri dan mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Dalam dunia yang serba terhubung serba cepat, serba instan, serba terkoneksi, serba intelijensi, serba smart, serba cross-cutting, serba chaos, serba banyak hal Banyak orang merasa asing meskipun di dalam keramaian. Meskipun banyak penelitian yang menjelaskan bahwa dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Namun belajar untuk menikmati kesendirian itu bisa memberikan manfaat yang signifikan, seperti meningkatkan kreativitas, pemahaman diri, dan fokus. Banyak orang yang menganggap bahwa kesendirian itu hal yang patut untuk dihindari, karena kesendirian membuat kita menutup diri untuk dipengaruhi oleh dunia eksternal. Dalam hidup yang penuh dengan keramaian, ketika orang memilih untuk menyendiri, berarti dia menutup kehidupan, menutup kebutuhan dasar mereka sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain. Tapi dalam dunia yang serba digital, serba terhubung, serba tidak teratur, kadang kita perlu untuk menarik diri, untuk merefleksikan ulang bagaimana kita bisa menjalani hidup itu lebih baik, dengan cara kita memanage waktu untuk meluangkan tempat bagi diri kita sendiri agar bisa lebih tenang, lebih merefleksikan apa yang perlu untuk kita refleksi, meningkatkan pemahaman diri dan juga fokus kita akan tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Kesendirian itu memberikan kesempatan untuk introspeksi. Dengan menghabiskan waktu sendiri, kita bisa merenungkan pengalaman hidup, memahami emosi kita, dan mengevaluasi tujuan serta nilai-nilai yang kita anut. Dalam kesendirian, kita memiliki ruang untuk berkembang secara pribadi dan menemukan kekuatan yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Selain itu, kesendirian dapat meningkatkan kreativitas tanpa gangguan dari dunia luar. Pikiran kita memiliki kebebasan dan menciptakan ide-ide baru. Banyak tokoh terkenal yang menemukan inspirasi terbesar mereka dengan cara menyendiri. Misalnya penulis dan seniman, dia justru mendapatkan ide-ide dan karya-karya itu dalam proses kesendirian itu. Dan seringkali karya itu menjadi karya yang terbaik bagi mereka. Kesendirian juga penting untuk menjaga keseimbangan mental. Dalam keheningan, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan, serta menemukan cara untuk meredakan pikiran yang gelisah. Meditasi dan praktek mindfulness seringkali dilakukan dalam kesendirian dan terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan mental. Dalam teori kognitif, kesendirian muncul dari ketidakpuasan terhadap hubungan sosial yang ada. Ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan hubungan sosial mereka mungkin merasa kesepian meskipun dia berada di kerumunan banyak orang. Dengan berteman dengan diri sendiri, individu dapat mengatasi perasaan tersebut dan menemukan kepuasan dalam diri mereka. Dalam teori kebutuhan sosial, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk terhubung dengan orang lain. Namun, ketika hubungan sosial itu tidak memadai, belajar untuk menikmati kesendirian dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut secara internal.
Studi tentang isolasi sosial dan kesehatan mental. Penelitian ini menunjukkan bahwa isolasi sosial dapat meningkatkan perasaan terancam dan kecemasan, terutama pada remaja. Namun, kesendirian yang diatur dengan baik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Jadi gak apa-apa untuk Anda ingin menikmati waktu sendiri. Dalam keheningan Anda menikmati perasaan yang begitu dalam, perasaan intrinsik, internal, esensial. Karena kehidupan itu gak selamanya enak, gak selamanya juga gak enak ya. Namanya juga dinamis ya, berubah, konsolidasi. Untuk mencapai balancing itu kadang susah. Mungkin saat ini memang butuh waktu untuk menikmati diri sendiri, melepaskan dari gangguan-gangguan eksternal, lebih kontemplasi, lebih mencintai diri sendiri, dan lebih memaknai hidup, lebih menghargai apa yang sudah kita lewati dalam perjalanan sampai saat ini. Sebagai manusia, kita perlu waktu untuk diri kita sendiri gitu. Dan mungkin untuk mengisi kekosongan itu, kita bisa melihat video-video edukasi, membaca buku, atau justru melepaskan hal-hal yang berbau tentang distorsi, menghilangkan gangguan-gangguan seperti kayak mematikan handphone, menikmati kesunyian itu lebih dalam. Dalam penelitian dari University of Sussex menunjukkan bahwa ketika kita meluangkan waktu 6 menit aja untuk membaca buku, itu bisa menurunkan stres 68%. Jadi ketika Anda merasa kayak bingung, galau, gundah, baca buku 6 menit aja kok. Ya, kayak baca-baca buku yang simpel-simpel aja bisa kok. Berteman dengan kesendirian bukan berarti mengisolasi diri dari dunia, melainkan menghargai waktu sendirian sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan ketenangan. Kesendirian memberikan ruang untuk introspeksi, kreativitas, dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Dengan melihat kesendirian dari perspektif yang positif, kita dapat menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri dan menjalani hidup dengan lebih berarti. Jadi, mari kita mulai melihat kesendirian sebagai sahabat yang dapat membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. See you next time dan bye-bye.